di YouTube itu dijelaskan prinsip dapat dari YouTube itu hal pertama yang perlu dilakukan sebelum penentuan berat jenisnya, kita mencari perhitungan pikrometernya dengan melakukan penimbangan pikrometer kosongnya, kemudian pikrometer berisi Aquades, dan yang ketiga pikrometer berisi sampel. Setelah semua pikrometer ditimbang, kemudian gimana? Udah selesai kerjaannya. Najwa udah selesai. Suaranya hilang. Najwa kok suaranya hilang? Suaranya hilang, Najwa. Najwa. Najwa, problemnya di mana? Mohon izin menjawab, Prof. Kak Najwanya mengatakan di kolom chat bahwa ada mic-nya bermasalah, Prof. Terus suaranya nggak muncul. Tadi sepertinya kakaknya sudah on mic, namun suaranya memang tidak keluar, Prof. On mic namun suaranya tidak keluar. Ini masalah di mana? ID. Mic saya bermasalah, nggak pakai mic eksternal. Oke lah, saya percaya. Tapi praktikum semestinya hal-hal seperti ini nggak boleh terjadi. Karena Anda harus siap memaparkan apa yang harus Anda kerjakan. Dina. Dina on? Ya, Prof. Silakan.
Baik, Share screen, lanjutkan. Sebentar, Prof. Masih proses share screen. Apakah sudah terlihat, Prof? Sudah, silakan dijelaskan, Dina. Soal yang nomor 2, jelaskan dengan gambar alat dan video. Nomor 1 belum. Nomor 1 belum. Baik, Prof. Nomor 1, jelaskan dengan gambar alat atau video mengenai cara penetapan kadar alkohol dengan prinsip BJ seperti pada FI2. Dari video saya tonton, cara penetapan kadar alkohol dilakukan dengan Ini videonya sama dengan yang tadi ya, sumbernya. Ya, kurang lebih sama, Prof. Kan kurang lebih sama percis, nggak pakai kurang, nggak pakai lebih. Terus Timbang pikometer kosong, kemudian masukkan Aquades ke dalam pikometer kosong dan timbang. Setelah itu dibuang Aquades, kemudian masukkan sampel alkohol ke dalam pikometer, kemudian ditimbang. Ukur suhu ruang, lalu hitung berat pemisah alkohol. Terus oke. Coba diulang naik. Apa masalahnya ketika Anda mengerjakan ini? Silakan Dina yang sudah mau lulus. Kalau saya uji apoteker, saya bertanya, apa masalah yang akan timbul ketika Anda mengerjakan metode ini terhadap ketelitian dari penetapan kadar alkohol? Ketika melakukan penimbangan, Prof. Kenapa penimbangannya? Di mana salahnya? Kadang pas penimbangan
bobotnya tidak sama. Jadi diharuskan jadi 3 kali Kok bisa penimbangan. penimbangan bobotnya nggak sama? Ini prinsip dasarnya apa sih, Dina? Sehingga kita bisa lihat secara menyeluruh masalahnya akan ada di mana. Ketelitian atau risk management faktor yang mengakibatkan dia bermasalah di mana. Kalau penimbangan nggak sama, berarti alat timbangnya nggak beres. Kalaupun nggak sama, wajar, karena semua dicatat berbeda. Dengan piknometer yang berbeda-beda. Yang dihitungkan bobot jenis. Prinsipnya seperti apa, Dina? Prinsip analisisnya seperti apa? Dengan mengukur secara langsung berat jenis cat cair dalam piknometer. Apa hubungan berat jenis cat cair di dalam piknometer dengan kadar alkohol? Semakin kecil berat jenis, maka kadar alkoholnya semakin besar, Prof. Ya, makin kecil maka makin besar. Kenapa berat jenis dengan apa yang bermasalah, apa yang menjadi dasar prinsip sehingga berat jenis bisa dijadikan sebagai dasar untuk menghitung kadar alkohol, sehingga dijadikan prinsip dia, sehingga nanti kita bisa lihat kira-kira sumber kesalahannya ada di mana, teori dasarnya ada di mana. Dina, bisa ngerti Ya, Prof. pertanyaannya? Kalau ngerti bilang ngerti, kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti. Tidak paham, Prof. Tidak paham. Baik, sekarang Dina tampilin yang ini prosedur kerja ya, Dina. Pertama piknometer. Piknometer itu khusus untuk alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis bobot dari suatu larutan. Berat jenis itu apa? Massa dibagi dengan volume. Ya, massa dibagi dengan volume. Sehingga kita tahu konsentrasi dari suatu senyawa. Gitu kan? Ya, Prof. Oke, sekarang ketika dia massa dan volume, yang menentukan itu apa? Parameter yang akan menjadi mengganggu apa? Jadi massa dan volume, parameter yang mengganggu apa? Yang menentukan kesalahan apa? Ya, massa dan volume kan? Volume, Prof. Ya, massa dan volume. Sekarang faktor-faktor yang berpengaruh massa dan volume apa? Penimbangannya, Prof. Massa ditimbang. Berarti dengan teliti melakukan penimbangan. Volume pas kita memasukkan larutan ke piknometer. Volume yang menentukan volume piknometernya, ya kan? Itu harus terkalibrasi, volume piknometernya harus sama. Kalau volume piknometernya beda-beda, ya. Kemudian yang berpengaruh terhadap volume apa?
Selain tadi ukurannya sendiri, apa yang berpengaruh terhadap volume cairan? Bisa nang HP bisa. Oke, di video kali ini saya akan ngebahas gimana sih kita transaksi ketika ada orderan COD ya di toko marketplace kita, dan ini hanya berlaku untuk sekali lagi toko marketplace kita. Nah, misalnya teman-teman itu pelarut campur apa pelarut tunggal? Gambarnya karena apa ya? Tidak. Ya, penting bisa. Pelarutnya tunggal kan? Ya kalau tunggal viskositasnya berubah nggak? Hah? Tidak, Prof. Terus apa yang Tidak. menentukan? Jangan asbun. Di logika kamu nggak jalan benar. Apa dong? Tadi disuruh apa yang harus konstan, harus dicatat? Kemarin malam kuliah juga sudah dibahas. Apa yang berpengaruh pada volume? Rumusnya dasarnya apa, Dina? Kemarin ikut kuliah kau? Tidak, Prof. Kenapa kau Hanya ikut ikut Prof. Sekarang rumus volume, tekanan dan suhu, apa hubungannya? Gimana rumusnya? Persamaannya? Ada yang bisa jawab yang lain? menjawab, Prof. Silakan. Yang berhubungan dengan volume tersebut adalah temperatur, Prof. Jadi si Agatha di chat dia nulis PPNRT. Apa yang harus konstan untuk mendapatkan volume selalu konstan? P, tekanan. Anda bekerja di daerah yang sama dalam ruang terbuka. Tekanannya berubah nggak? Dina? Tidak, Prof. Terus, yang berubah mungkin apa? Suhu mungkin berubah nggak? Suhu mungkin, Prof. Suhu mungkin berubah. Ketika suhu mungkin berubah, suhunya berapa perubahannya? Kalau Anda menyebut suhu ruang, berapa suhunya mestinya? 25 derajat Celcius. Suhu dalam persamaan ini suhu apa? Suhu ruang. Alah. Bukan, Prof. Suhu. Suhu di sini skalanya dalam suhu apa? Celcius. Nah, ini benar-benar orangnya tunarungu. Jadi luar biasa. Tunarungu tuh nggak peduli. Atau nggak ingat. Itu apa?
Suhu absolut, derajat dalam suhu absolut apa? Apa satuannya? Dina? Dina apa? Ya, Prof. Ya, apa? Jadi apa, Prof? Tidak. Satuan dari suhu pada persamaan tersebut pakai skala apa? Kelvin, Prof. Kelvin. Kelvin gimana dari Celsius dibawa ke Kelvin? Tambah 273. Tambah 273. Sekarang Anda masukin tekanan 1, volume, kemudian N-nya konstan, R-nya konstan. Kalau berubah berapa derajat, akan berpengaruh berapa banyak di situ terhadap volume dari cairan tersebut. Ini gas, ya, gas. Ya, ini persamaan dalam bentuk gas. Sekarang dalam cairan gimana? Ada koreksi nggak? Ada, Prof. Gimana koreksinya? Nah, di sini ketika kita belajar praktikum jangan kayak robot. Bedanya apoteker di situ. Kita harus belajar prinsip dasar. Prinsip dasar analisis ini penetapan kadar berdasarkan berat jenis, di mana berat jenis air itu adalah 1, berat jenis alkohol berapa, Dina? Alkohol 100%. Berapa, Dina? Di bawah 1, di atas 1? Bawah 1, Prof. Hah? Di bawah 1, Prof. Di bawah 1. Sekarang berat jenis campuran seperti apa? Ada rumusnya, ketemu kamu rumusnya, perhitungannya tadi di bawah. Rumusnya kayak apa? Rumus berat jenisnya, Prof. Iya, campuran. Berat piknometer alkohol dikurang dengan berat piknometer kosong dibagi dengan berat piknometer yang berisi air dikurang dengan berat piknometer kosong. Terus, Anda dapat apa di situ? Dapat biji alkohol, Prof. Kok bisa? Ini berat jenis gram dari alkohol. Alkohol dalam bentuk konsentrasi dibagi berat air. Dan kemudian dikali berat air.
langsung. Kemudian dapat berat jenis alkohol. Kemudian dilihat tabel. Coba turun tabel Ferry. Kemudian Anda lihat kadarnya kira-kira berapa. Berada pada kisaran 31 sampai 32%. Hubungannya kayak apa di sini? Kemudian dicari persamaannya. Persamaannya kayak apa tuh? Tiga satu ditambah upper B kali C. Upper B kali C itu apa? Kadar yang 31 dikurang dengan kadar yang X, terus dibagi dengan kadar 31 dikurang dengan kadar 32. Terus? Didapatkan hasil 31,87%. Jadi kemudian dikali persen ini apa? kadarnya, Prof. APB alkohol berat per volume. Oke. Coba naik. Terus dari prosedur terus gambar-gambar. Oke. Jadi prinsip dasar penetapan kadar alkohol menggunakan berat jenis adalah rasio perbandingan dari berat jenis alkohol dalam campuran yang dipengaruhi oleh tadi PPNRT, sehingga harus semua dikonstankan. Jadi P dikonstankan, R dikonstankan, tekanan dikonstankan, volume dikonstankan, suhu dikonstankan, sehingga kita bisa menghitung NR. N adalah setara dengan jumlah zat aktif di dalamnya. Nah, dari situ Anda mengukur berat jenis dari suatu senyawa. Sehingga parameter yang mengganggu adalah satu, tekanan pasti sampai volume. Volume ini jelas akan berpengaruh. Artinya apa? Ketika Anda menggunakan piknometer yang bekas air, kemudian diisi lagi alkohol, berarti sudah ada airnya di dalamnya. Berarti piknometer semestinya kosong, kering semua untuk masukkan zat aktif. Suhu dikontrol suhu ruang 25 derajat. Baru bisa setara. Nah, dari situ perbedaan atas rasio dari berat jenis akan sebanding dengan perubahan dari kadar yang ada di dalamnya. Anda lihat persamaannya tadi menggunakan tabel Ferry. Dia buat tabel, bukan persamaan. Sehingga dia bisa memprediksi kira-kira bobot alkohol. Kandungan alkoholnya berapa persen. Ini dasarnya. Nah, sebelum Anda mengerjakan ini, Anda yakini apa? Hanya alkohol dan air yang ada di situ. Bagaimana Anda memastikan hanya alkohol dan air yang ada di situ, nggak ada senyawa lain? Bisa nggak kalau bir itu langsung Anda timbang tanpa destilasi? Dina? Tidak bisa, Prof. Kenapa nggak bisa? Karena tadi di sini hanya berlaku alkohol dan air.
Sekarang ketika Anda destilasi, yakin Anda dapat alkohol dan air. Yakin nggak? Kemarin kita sudah bahas, mungkin mengandung metanol. Kemudian suhu pada saat destilasi juga akan berpengaruh. Lama Anda menampung juga akan berpengaruh. Netes pertama Anda ambil, netes kedua Anda pisahkan, kadarnya pasti beda-beda. Kenapa beda-beda? Kemarin sudah saya jelaskan dalam kuliah. Satu, ada senyawa lain yang mungkin ikut dalam hal tersebut, destilasi. Kedua, alkohol air membentuk azeotropi. Netes tidak selalu pada suhu azeotropiknya. Ketika campurannya sudah habis, azeotropiknya akan berubah, suhu uapnya menuju air. Artinya sampai di mana Anda bisa yakinkan konsentrasi suhu uapnya konstan atau pengaruh suhu uap terhadap kadar destilasi Anda. Ketika dia azeotropik, alkohol jadi azeotropik alkohol ditambah air. Ini gabung. Dan variasinya ketika dia alkohol 80% ke atas, air 20%. Nah, di sini suhu uapnya berkisar di 70 derajat Celcius. Ketika sekarang alkohol 20%, 80% air, suhu uapnya berkisar di 80 derajat Celcius. Ketika dia 5%, kemudian 95%, suhu uapnya berkisar di 85 derajat Celcius.
konsentrasinya berpengaruh terhadap proses destilasi Anda. Ketika Anda meyakini untuk mendapatkan destilasi yang sama, gimana caranya? Ini yang menjadi masalah Anda, yang Anda harus jelaskan. Bahwa destilasi akan berpengaruh, suhu akan berpengaruh pada kadar tersebut. Kemudian, umumnya juga ada metanol atau senyawa-senyawa lain yang sebagai volatil atau esensial yang ikut di dalam ini. Sehingga pertanyaannya, bagaimana saya meyakinkan hanya ada air dan alkohol? Sehingga banyak sekali faktor-faktor yang dipengaruhi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar dalam penetapan kadar alkohol menggunakan berat jenis. Sehingga sekarang pertanyaan berikutnya adalah, Denis. Iya, Prof. Saya menanyakan pada tugas yang kedua. Silakan share screen. Baik, Prof. Apakah sudah terlihat, Prof? Ya. Jadi di tugas nomor 2 ini menggunakan refraktometer, gitu kan? Ya, menggunakan refraktometer. Ya, refraktometer. Apa prinsip refraktometer? Silakan dulu dijelaskan. Jadi prinsip kerja refraktometer ini adalah pembiasan. Jadi menggunakan indeks bias. Silakan, Denis. Ya. Jadi menggunakan berdasarkan indeks bias dari suatu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu sama di bumi ini. Indeks bias itu apa, Denis? Indeks bias itu kecepatan cahaya di ruang hampa. Indeks bias itu apa, Denis? Indeks bias itu apa, Denis? Indeks pembiasan. Indeks bias, pembiasan. Yang dibiaskan apa? Bias itu artinya apa? Pantulan, cahaya pantul. Denis pernah lihat alatnya nggak di YouTube? Indeks bias itu pernah praktikum nggak, sayang? Kalau refraktometernya belum pernah dilihat langsung sih, Prof. Cuma lihat. Gimana tuh? Jadi dia kayak dua cahaya yang berbeda gitu, Prof. Dua cahaya yang berbeda? Apa yang berbeda cahayanya?
misalnya kayak medium Ngerti perbedaan ya? dan Saya air jadi gitu. pusing kalau begini. Oke, sekarang saya stop, saya screen dulu ya. Kemudian saya ingin slideshow saya ganti dengan videonya yang terlihat kok nggak kelihatan. Oke, saya yang mestinya kelihatan, gambar saya terlihat nggak nih? Full. So, bisa. Terlihat, Prof. Di sana terlihat besar. Terlihat, Iya. Prof. Bilang dia, saya nggak lihat kemana gambar saya ini. Nah ini alat namanya refraktometer. Ya, refraktometer ini ada prisma. Ketika senyawa cairan ditaruh sini, dia akan mengalami pembiasan. Sehingga kita lihat dari sini. Ada skala di dalamnya. Pembiasannya. Jadi, pembiasan dari suatu senyawa ditentukan oleh konsentrasi senyawa yang mampu membiaskan senyawa. Bukan beda dengan putaran optik kanan kiri berbeda, polarografi beda. Ini indeks bias. Jadi persamaannya, hukum fisikanya, apabila senyawa ditaruh di dalam prisma, dia akan mengalami pembiasan. Pembiasan sudut biasnya itu ditentukan oleh konsentrasi senyawa yang ada di atasnya. Nah, senyawa-senyawa tersebut atau bahan-bahan tersebut memiliki perbedaan indeks bias. Kalau dia larutannya alkohol sama air saja bisa terbaca. Tapi kalau ada gula di sini, dia akan berpengaruh. Nah, ini di-adjust dulu dia. Yaitu kalau kita pakai air, dia indeks biasnya 0. Kemudian ketika kita tetesin di sini, alkohol, air campurannya, dia akan terbaca konsentrasinya langsung. Alat ini sudah melakukan koreksi. Ya, sudah melakukan koreksi. Ini indeks bias. Ini untuk mengukur kadar gula boleh, kadar alkohol boleh, cuman konversinya beda-beda dari sudut biasnya. Sini diatur konversinya. Ini khusus alat ini untuk mengukur kadar alkohol. Hal yang sama juga, alat ini prinsipnya adalah suatu campuran dua senyawa, air dan senyawa yang lainnya yang memberikan perubahan bias. Nah, dari situ akan mengalami perubahan bias. Perubahan bias sudut biasnya diterjemahkan akan perubahan sudut biasnya tergantung dari konsentrasi senyawa yang ada. Nah, sekarang menjadi kendala ketika Dennis sampaikan, Dennis nggak paham teori alatnya. Sehingga hanya bisa mereport dari prosedur orang.
Sama, Dina juga sama tadi, hanya bisa mereport dari prosedur orang. Kalau mereport, klasifikasinya sama dengan anak kelas 0 SD. Baca, laporin, tapi nggak ngerti apa yang harus terjadi di situ. Prinsip dasarnya seperti apa? Anda nggak ingin membahas, karena curiosity, keingintahuan Anda kurang sekali. Oke. Nah, karena ini praktikum, saya ingin lebih banyak mengerjakan teknis dari praktikum itu sendiri. Video Anda bisa cari. Cuman Anda harus mengerjakan praktikum di lab juga sama seperti pada video. Tapi prinsip dasar dari praktikum itu Anda nggak paham. Teori-teori dasar yang terjadi di sana Anda nggak paham. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada NIM 20101, tugas berikutnya. Kalau nggak salah saya kasih tugas 3. Ada Ayu? On? Ada Ayu nggak on? Permisi, Prof. Mana kau? Halo, Prof. Ya, tampilin tugas kau. Share screen. Gercep dong. Sekarang ada GC yang ketiga. Apa masalah? Silakan. Hanya dapat digunakan untuk memeriksa zat yang memiliki perbedaan titik dinding tinggi. Hanya digunakan untuk memisahkan zat yang fase titik cair. Ini yang dijawab sangat-sangat tidak mendasar karena tidak memahami tadi. Bagaimana menghasilkan produk destilasi murni? Alkohol dia azeotropik dengan metanol juga ada di dalamnya dan juga mungkin senyawa lain yang ada di dalamnya. Dapat dari mana jawaban kau ini?
mestinya kan ada 3 tabel, ada destilasi BJ, ada refraktometer, kemudian ada GC. Beda prinsipnya sekarang. GC prinsipnya seperti apa kok? Minggu depan kita bahas kuliahnya. Tapi saya lihat di analisis kimia farmasi analisis sudah dibahas intrometrisi oleh Bu Widi. Silakan, Kade Ayu. Mati juga mic-nya nih. Halo. Sinyalnya nggak bagus. Suara saya didengar, Kade Ayu. Halo Kade Ayu. Ini Kade Ayu kemana sih? Mic-nya juga nggak hidup. Mic-nya juga nggak hidup, Kade Ayu. Atau sinyalnya nggak bagus? Gimana Kade Ayu? Lupa. Tolong asisten masuk semua ya, biar bisa Bapak kasih pengarahan. Kalau sinyal Anda bermasalah, berarti setiap kuliah pun sinyal Anda bermasalah. Mungkin dosen yang lain nggak peduli, nggak nanya, nggak nunjuk. Yayan, Iya, Prof. ya Yayan, Isari, Yayan posisi di mana? Lagi di Bukit, Prof. Jember. Oh, di Bukit, di kos-kosan. Iya, Prof. Yayan bisa jelasin sayang? Mengenai gas kromatografi ya, Prof. Ya, yang nomor 3 tadi pertanyaannya. Baik, kemarin juga pada saat teori itu kebetulan saya sempat mencari literatur mengenai kromatografi gas itu sendiri. Nah, kemarin kan Bapak udah upload tuh malam-malam kromatografi gas. Ya, Iya, silakan. ya, Prof, sudah di-share juga. Jadi kalau yang dapat saya tangkap itu si kromatografi gas ini suatu metode pemisahan tentunya untuk memisahkan
untuk memisahkan atau kita bisa menganalisis zat yang memiliki volatilitas yang cukup tinggi dalam sistem kromatografinya yang akan digunakan seperti itu. Kemudian apa sih perbedaannya sebenarnya kromatografi gas ini dengan kromatografi yang lainnya? Itu perbedaannya itu terletak pada fase geraknya, yang mana kalau di kromatografi gas itu silakan terus Ayan. Baik, Prof. Sambil menunggu. Baik, perbedaannya itu terletak pada fase geraknya, yang mana fase geraknya itu berupa gas, serta fase diamnya itu biasanya umumnya yang saya baca itu adalah suatu cairan, namun bisa juga terkadang berupa padatan seperti itu. Namun untuk padatan ini saya belum membaca lebih jauh lagi, Prof. Mohon maaf. Kemudian suatu sampel itu nantinya di dalam proses kromatografi gas itu akan dapat terpisah disebabkan karena kemampuannya dalam melewati fase diamnya. Jadi suatu fase. Oke, dilihat di slide ya, Yan. Tadi BJ campuran, sehingga ada pengotor dari senyawa yang lain yang tidak bisa teridentifikasi. Refraktometer juga ada campuran, sehingga mungkin ada pengotor. Metode GC dilakukan pemisahan, sehingga kita sangat pure akan mengidentifikasi hanya senyawa yang menjadi target. Ketika GC dipisahkan, dia akan mendapat P pertama, P kedua, kemudian mungkin P ketiga. Kalau ini misalnya etanol, ini misalnya metanol, ini etanol, ini propanol. Sehingga ketika senyawa ini bergabung, ditetapkan kadarnya, kita bisa teliti menetapkan hanya satu dari senyawa ini. Sehingga tentunya hasilnya lebih akurat. Ya, hasilnya akan jauh lebih akurat. Karena apa? Teliti banget dia mengerjakan karena kita pisahkan sebelumnya. Nah, yang perlu Anda jawab di situ adalah apa? Yang perlu dijawab apa? Yang dilihat adalah prinsip. Harus nulis dulu. Prinsip analisisnya. Dari sini Anda akan belajar bagaimana metodenya. Nah, ketika Anda belajar metode, kemudian Anda belajar faktor-faktor apa yang berpengaruh. Nah, praktikum nggak praktikum, konsepnya sama. Kalau praktikum paling Anda skillnya di alat ditunjukin, Anda bisa mengerjakan, tapi yang lebih penting adalah prinsip dasar dari metode ini. Anda cari sendiri, Anda pelajari. Nah, rupanya dari kalian ini prinsip dasarnya nggak pernah dipahami. Anda hanya mereport saja, melaporkan apa yang ditemui. Nah, ini menjadi masalah besar. Oke.
dalam proses pembelajaran. Seperti yang Bapak sering sampaikan, semua itu bergantung pada diri kalian masing-masing. Mau jadi apa kalian? Mau sukses di mana besok? Semuanya ditentukan oleh atau curiosity, keingintahuan Anda. Jangan hanya menjadi manusia numpang lewat, nggak punya tanggung jawab pada diri Anda sendiri. Oke, adik-adik, kakak asisten sudah hadir di sini? Sudah semua, Prof. Sudah, Prof. Nah, oke, kakak asisten lanjutkan dengan Google. Jadi kelihatan adik-adik bermasalah di sini melihat prinsip analisis itu sendiri apa. Kakak asisten sebagian besar sudah mulai masuk lab, tapi ada yang beberapa menggunakan in silico yang juga nggak ngelab. Nah, tolong luangkan waktunya datang ke lab, janjian. Di lab saya ada, di lab bawah ada GC, ada juga yang namanya semua peralatan yang dibutuhkan. Sekarang sudah boleh datang ke lab. PPKM level 3. Atur untuk melihat, sehingga kakak-kakak asisten tanggung jawab sebagai kakak adalah untuk mendidik adik-adiknya lebih bisa. Itu yang saya dapatkan dulu di ITB, sehingga ada kerjasama yang sangat bagus antara kakak kelas dan adik kelas. Jadi nggak ego sekali. Ya, nanti kakak kelas, kakak asisten dipandu adik-adiknya. Saya bisa memahami kondisi ini, jadi kalau normal kondisinya mungkin saya agak naik tensinya. Karena kondisinya seperti ini, banyak faktor yang berpengaruh, sehingga namun kita tidak boleh menyerah dengan kondisi seperti ini. Ya, banyak juga orang yang hebat mendapatkan kinerja yang luar biasa, efisien dengan kondisi seperti ini. Dia nggak pernah mengeluh, banyak hal yang dia bisa kerjakan, kinerjanya luar biasa. Tapi jauh lebih banyak yang nggak mau move on, berubah, hanya bisa mengeluh. Seperti anjing yang ditaruh di dalam kerangkeng hanya bisa menggonggong dan menunggu makanan itu datang. Jadi adik-adik jangan seperti itu, anak-anak saya semua. Jangan seperti anjing di dalam kerangkeng yang bisa menyala diam, galak sekali, suaranya ngalun, tapi nggak punya kekuatan apa-apa. Jadilah burung kicau, Anda pergi, Anda menghibur orang dengan nyanyian-nyanyian yang indah. Oke, kakak kelas tolong dibantu pemahaman adik-adik. Mungkin terjadi shock dengan Pak Gel-Gel. Lihat di lab mungkin lebih shock lagi. Dosen-dosen alumni pun masih takut kalau ketemu saya. Karena jiwa saya seperti ini, tegas gitu ya. Nanti tolong dipandu, pelajari lebih. Jadi anak-anak adik-adik 2020 tolong aktivitasnya, daya ingin tahunya ditingkatkan lebih banyak. Itu semua untuk adik-adik semua. Oke, baik, saya akhiri dulu. Saya teruskan sama adik-adik. Saya nggak menyiapkan video sengaja karena saya ingin sejauh mana Anda kreatif. Rupanya di sini jawabannya sama semua. Ini tipologinya. Mungkin ada satu contoh muster yang dibagikan kemudian di copy paste ke semuanya. Nggak kreatif banget deh.
Padahal banyak hal yang harus dibahas tadi. Oke. Ada pertanyaan, asisten? Untuk saat ini belum ada prof, sudah jelas. Baik. Terima kasih ya kakak-kakak asisten. Adik-adik ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, silakan asisten masuk ke roomnya masing-masing. Jadi room ini Bapak tutup karena Bapak harus ada kegiatan lain lagi. Oke, terima kasih ya. Baik Prof, terima kasih banyak atas bimbingannya Prof.